masih bersama dengan Kang Mas Wawa. Waduh. Kang Mas Wawa. Kang Mas Wawa. KB Mas Ranger Mas. Mas Kang Wawa. Mas Kang Wawa. Dibolak-balik terus, tapi adalah di game kedua. Game pertama diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kita akan menuju ke dalam game kedua dari Best of 5 series. Rian dengan Chang'e versus Clay dengan Lilia. Dan buat teman-teman yang lagi nobar, lagi mabar terus lapar, jangan lupa pakai kode promo playoff MPL IDX Grab 70% syarat dan ketentuan berlaku. Oke, bahkan dari seorang Pipin tidak mau merelakan satu buah jungle pun terhadap tangan dari tim Onyx Esports. Melihat permainan yang agak sedikit agresif dari Onyx Esports di game pertama, sepertinya PYN Pipin lebih memilih untuk mengamankan Albert ketimbang Bangsin. Bangsin benar-benar dikasih waktu seorang diri. Bangsin benar-benar dilepaskan begitu saja, karena di sini mungkin dari tim RRQ Hoshi percaya dengan keberadaan Bangsin yang masih bisa bertahan hidup, Profesor. Iya, ini bakal dibiarkan sendirian dan lagi-lagi di EXP lane. Ini akan ada sedikit rotasi yang terjadi dan mungkin tujuannya adalah turtle. Itu yang bakal mungkin dituju oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, tapi lihat poke damage yang dilakukan dari Bangsin terlalu sakit terhadap kali ini. Cewek benar-benar mendapatkan keuntungan yang benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi seperti game yang pertama. Game yang pertama tentunya membuat pergerakan dari cewek lagi dan lagi, bahkan memaksa flicker kan jadinya recall untuk Bangsin di awal-awal game seperti ini. Sebenarnya kita tahu bahwa gold lane kalau dari recall terlebih dahulu dia bakal agak sedikit berat ya untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Oh, Sans seperti akan terperangkap. Logo strike dikeluarkan Albert, tapi ternyata I'm offended. Berhasil mendapatkan dua. Albert kali itu terperangkap. Untungnya tidak ada follow up damage dari para pemain dari tim Onyx Esports. Setidaknya Food berhasil menyelamatkan seorang Sans dari jengketan RRQ Hoshi. Iya, gencatan perang yang sangat cepat terjadi di arah bottom lane dan ternyata Albert masih bisa survive, tapi Keyboy udah mulai kelihatan di depan sana. PYN juga dalam ancaman, terkena poking damage cukup tinggi. Masih ada guided wing, coba untuk mundur terlebih dahulu. Ejector digunakan, apakah bakal mencoba untuk mengejar Karo Turtle? Kali ini akan ada adu retribution tapi di arah top lane. Cewek versus Bangsin sendirian, namun Turtle diamankan oleh Pipin. First blood tapi diamankan oleh seorang Sans di arah Turtle. Oke, walaupun seorang Finn harus tumbang begitu saja, Keyboy masih mau lebih di depan sana, tapi ini keuntungan untuk RRQ Hoshi. Kenapa? Karena gol terbagi rata. Itulah keuntungannya. Kehilangan seorang PYN tapi gol terbagi rata untuk seluruh pemain RRQ Hoshi. Tentunya Bangsin yang sangat butuh gold ini, yang dia dipres habis-habisan. I'm offended telah dikeluarkan. Perbandingan satu level telah dimiliki, tapi di sisi lain Albert solo kill from Keyboy. Saat terlihat bergerak bagaikan setan. Waduh, diam tak bergerak, sekalinya bergerak, solo kill didapatkan oleh Keyboy. Dan ini menjadi 2-0. Apakah bakal dijavu? Seperti game yang pertama, karena ini poinnya masih belum pecah telur dari RRQ Hoshi. Sama persis di early gamenya, seperti game yang pertama, tapi Bangsin dia lebih bisa survive untuk di game yang kedua kali ini. Tapi dia masih bisa menguntungi dari segi level, bahkan dari seorang Bangsin. Di depan sana cuma bisa berada di arah satu buah turret, mempertahankan dirinya sendiri. Scarlet Phantom telah dimiliki dari seorang cewek, dan kali ini bukan pemutih, melainkan membunuh Bangsin di arah top. Betul sekali, ingat juga efek frenzy-nya dia yang semakin keluar dari ininya ya, dari pasif yang dimiliki oleh satu Scarlet Phantom, dia bakal lebih mengerikan lagi kritikalnya. Alright, di arah belakang sana Keyboy tertangkap. Sekali lagi terkeluarkan, Albert terus mendapatkan satu poin. Tapi di depan sana Dewe gak bisa berbuat banyak. Harta tataran Sonata membuat cewek harus mundur terlebih dahulu. Masih diselamatkan. Dewe patah, tampakkan Trian harus dilempar. Purify Gaming berhasil menyelamatkan seorang Trian yang bahkan sepatu hitam. Tapi saat is kami, saat kamu tinggal diam, Clay mau coba ditumbangi. Nongol strike yang miss, tapi ternyata di sisi lain Finn mencoba untuk mempertahankan. Ini the real tanker. Dia nggak pulang. Dia mencoba untuk menyelamatkan satu nyawa temannya, tapi ternyata Finn yang harus terkubur dalam-dalam, Profesor. Iya, mendapatkan 2 poin kill di arah top lane, tentunya bakal jadi keuntungan juga. Bikin jadi 3 untuk Sans-nya, dan top lane mungkin bakal dipok Bangsin sih. Ini poin yang aku pengen highlight dari tadi. Dia tidak tumbang sama sekali, dan bahkan dia yang menjadi satu titik di mana Onyx Esports mendapatkan kerugian. Cewek harus di pick off. Oke, bukan hanya cewek harus di pick off, tapi lihat di bottom sana para pemain dari tim Onyx Esports melakukan setting up, mencoba untuk melakukan snake time, dan jangan lupa untuk vote player favorit kalian di snake video. Lihat RRQ Hoshi standby on position. Mereka bakal coba untuk turun ke arah bottom lane, dan ini bukan 5 versus 5, tapi ini masih 4 versus 1 karena Bangsin akan lebih milih menuju ke arah top lane. Finn tertangkap begitu saja di depan sana. R7 objective game, dan ternyata gak berhasil. Well trigger terhadap seorang Fon. Mega kill didapatkan, but still survive. I'm offended gak berhasil, dan bahkan turtle-nya tercuri. Albert memilih menuju ke arah belakang, fokus ke arah para pembuff, tapi di sana di zoning out, Profesor. Yes, dan bahkan kali ini udah bakal mulai jadi 5 lawan 5. Sans yang mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi Bangsin udah mulai hadir. Flick out keluar begitu saja. Bangsin apakah masih bisa survive?
RRQ Hoshi mulai kelimpungan, satu demi satu bakal diambil. Bangsin udah gak punya flicker, dia hanya buying time saja karena top lane. Polistar Moon masih mencoba untuk one situation, tapi kali ini masih ada absorb damage lagi. Frost Moon Shield digunakan dan bahkan kali cewek bakal mencoba untuk menjadi eksekutor. Lama banget, lebih dari 20 detik hanya untuk menumbangkan Bangsin seorang. Sudah ada blow di retribution dan bahkan unstoppable diamankan oleh seorang Suns. Dan lihat bottom lane-nya, Drian bakal diambil saja, ejector digunakan. Apakah bakal langsung didapatkan oleh R7? R7 bakal dapetin satu poin kill. Enggak, masih belum ada guided win dan bahkan masih ada Black Shoes dan Clay-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi R7 tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ter-outplay oleh Onyx Esports. Miscommunication, kali ini komunikasi yang baik memang diperlukan. Bahkan dari bottom lane sana, Drian masih coba untuk bertahan. Di sisi lain, ternyata buying time yang dilakukan oleh Bangsin membeli waktu yang masih belum cukup. Albert seorang diri, tadi menemani dengan merelakan turretnya pecah. Bahkan dari top lane sana, turret yang sama didapat oleh seorang cewek. Dan itemnya silakan Opung Wawa. Ya, untuk Ruby-nya sendiri di sini ada Husklaw yang sudah jadi, ada Dreadnought yang tidak diselesaikan, belum naik ke antivirus. Sedangkan Sanshia War X yang kembali membuat dia cepat untuk bisa mendapatkan movement speed. Dan yang pasti Bruno-nya, Scarlet, menuju ke Endless Battle. Ini akan sangat perih sekali. Dan RRQ Hoshi, akankah mereka mengalami hal yang sama di game yang pertama? Terus-terusan mereka selalu diserang agresi yang sangat cepat sekali untuk Onyx Esports. Heptasis untuk R7, pastinya ini satu buah Way of the Dragon akan sangat baik. Tapi siapa pemain dari Onyx Esports yang akan out of the position dan bisa ditargetkan oleh dia juga? Sedangkan Lilia-nya baru ada Enchanted Talisman. Sejujurnya aku tuh menunggu banget ada retribution di sana belakang sana. Bangsin menuju ke Sondrian, gak boleh apapun yang terjadi, mencoba di-cover oleh seorang Fronta juga Keyboy. Cycle League tetap dengan sebab Ford Hiu keluarkan, menyelamatkan Bangsin. Pipin save the day, Pipin tertinggal, mencoba diserang. Pipin flicker menggunakan tapi ternyata belum bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Dan Sonata ditutup kembali seorang Keyboy. Dua tanker yang luar biasa, dua rover yang luar biasa. Bangsin mau lebih karena para pasukan dari para raja udah mulai datang berkuda ke arah depan. Dan di sini harusnya RRQ Hoshi kehilangan turtle-nya again. Yes, ini turtle yang berulang kali diamankan oleh teman-teman Onyx Esports. Bahkan 2 untuk 1 dari turtle-nya membuat RRQ Hoshi mulai ketinggalan lagi dari segi goldnya. 5.000 gold di menit yang ke-7 kali ini. Ini akan menjadi malapetaka kalau seandainya buying time yang dilakukan Bangsin lagi dan lagi tadi seperti di area top lane ini bakal dilakukan, tapi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Turret di area bottom lane pun masih standby dan bahkan tidak ada yang tercuri sama sekali. Goldnya malah diamankan oleh Suns. Kali ini invasi yang dilakukan tersebar merata. Mereka tidak terlalu fokus terhadap seorang Bangsin. Mereka udah mulai fokus terhadap seorang Albert. Sejak Albert berhasil mendapatkan poin di game yang pertama, Albert juga menjadi incaran. Kali ini Albert yang wanted, bukan Bangsin yang wanted. Ternyata para pemain dari tim Onyx Esports dari bottom lane ada Boots yang bakal coba dapetin satu buah turret. Objektif bakal coba dilakukan. Melihat di arah top lane, 4 player dari tim RRQ Hoshi coba melakukan ganking-nya. Akankah ini berhasil? Tapi ternyata memilih untuk retreat. Ya, reset seperti yang terjadi dari masing-masing tim. Tentunya di sementara itu di sisi bottom lane kita melihat Boots-nya mendapatkan 1 turret objektif lagi. Sebuah keuntungan yang berlipat ganda tentunya bagi Onyx Esports karena perlahan-lahan makin menuju ke arah Nanka dari gold leading yang diamankan oleh Onyx Esports. Lihat, bukan Bangsin lagi yang menjadi pilihan wanted nomor 1. Udah turun Albert yang naik ke nomor 1. Bahkan Keyboy selalu nge-poking damage. Kalau Keyboy udah fokus terhadap satu orang itu, tandanya itu target dari tim Onyx Esports. Dan betul sekali, di sisi lain, lihat, 1 buah orange buff akan coba didapatkan melihat Bapak Lord yang terhormat akan sebentar lagi datang ke lane of dan Opung Wawa. Iya, dan Onyx Esports mereka harus berbuat lebih tahan dulu sih, jangan terlalu maju, jangan sampai kejadian hal yang terjadi di game yang pertama terjadi. Emma Vendor telah keluarkan, berhasil mendapatkan 2 tapi ternyata tidak menimbulkan korban jiwa. Meanwhile di belakang sana ada seorang Keyboy mencoba menuju ke seorang Albert, dilempar kembali ke depan, diselamatkan Albertnya karena Wolf sudah muncul di lane of down. Di arah top lane sana ada sedikit baku hantam, baku belah. Saster perangkap, cewek pun juga, bahkan cewek di depan sana dengan Gebok ada flicker berhasil diselamatkan. Langsung Peter sambur membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi borak-poranda. Masih flickernya masih coba untuk selamatkan diri jiwa dan raganya. Bahkan Regennya menyelamatkan Bangsin tidak terpick up kembali. Di sini keuntungan bahkan di tangan tim Onyx Esports dengan PYN yang again and again harus tumbang. Gila, tadi kita sempat ngelihat ada satu insting yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports dan kali ini dia Samsung #Battle Challenge dimenangkan oleh RRQ. Jaya. Oke.
jaya. Dengan Lord yang didapatkan Onyx Esports, akankah Arkeosi mampu berjaya di game kali ini, Opung Wawa? Iya, agak sulit pasti untuk bisa menahan Lord ini, apalagi advantage-nya lagi dipegang oleh Onyx Esports. Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang terjadi di game yang pertama, dan Arkeosi mereka harus bisa menahan dulu. Inhibitor masih lengkap pastinya, dan outer bisa diambil semuanya oleh Onyx Esports dari item build-nya sendiri juga. Esmeralda dari Sin, ada Dominance Ice di sana bersama dengan Enchanted Talisman. Jadi masih berusaha untuk kembali ke arah dari Oracle sendiri. Jadi masih bertahan untuk Sin-nya, dan apakah bisa kali ini? Direlakan begitu saja. Satu orange buff ke top lane sana. Untung Lordnya belum enhance, masih bisa ditahan. PYN bahkan Bangsin versus everybody mencoba untuk memberikan waktu yang banyak, tapi ternyata Bangsin harus hilang. Bangsin merelakan jiwa dan raganya untuk menyelamatkan Lord di arah top lane. Meanwhile, Jeremy sana dari seorang Albert mencoba melakukan rotasi di tengah. Para pemain dari tim Oni mereka objektif gaming. Gak peduli apapun terjadi, dia Sunasa. Sunset pun sudah hilang, mencoba melakukan satu buah paksaan, tapi ingat, R7 is coming. Flicker dilakukan, terlalu offside, terlalu jauh, membuat R7 kali ini gak berhasil mempertahankan. Dan apakah Raja dari segala raja akan tunduk, dan oh my god, one flicker, I'm offended with flicker from Bones, membuat para tim Arkeosi terkaget, terkejut, terheran-heran. Tapi untungnya mereka masih selamat. Masih dengan cepat sana, Beta Salsa diberikan, tidak akan menjadi pilihan, saya tumbang lagi, dan bahkan flicker yang digunakan PN gak berhasil membuat para pemain dari Arkeosi hilang. Ini bencana. Lihat, Arkeosi tersisa seorang tuan muda Albert, mampukah dia mempertahankan jiwa raga base-nya. R7 kembali lagi hadiran, sepertinya ini masih bisa selamat. Meteor Tower, Objective Gaming, base-nya belum bisa ditembus. Dan masih bisa dipertahankan R7 kali ini yang dalam ancaman. Apakah masih bisa survive one hit lagi? No. Cewek benar-benar on point banget, dan Albert harus ditumbangkan begitu saja. Shutdown diamankan oleh Trian.